Halo, selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Mas Ari. Iya. Ini ceritanya di daerah mana, Mas? Di daerah Kaliwungu. Kaliwungu, oke. Iya. Ya, silakan Mas Ari. Gimana ceritanya? Iya. Itu dulu saya kerja di Texmaco. Jadi kos di dekat stasiun di Kaliwungu, Mas. Oke. Nah, di sana saya kos di tempat kamar belakang. Tak lama kemudian, selama saya di tempat kos itu, ada teman-teman yang hilang, Mas. Katanya itu tempat yang saya tempati itu bekas orang bunuh diri, Mas. Berarti ada orang yang bunuh diri di kamar kosnya. Iya, kamar Mas Ari. kos yang saya tempati itu. Laki-laki, perempuan? Katanya sih laki-laki. Gimana tuh Mas meninggalnya? Meninggalnya ya saya nggak tahu, Pak. Itu yang cuma katanya. Saya kan punya teman dekat kos-kosan itu. Kamu kok biasanya yang kos di kamar yang kamu tempati itu biasanya 1 minggu aja udah pindah. Kamu kok udah hampir 1 tahun kok tenang-tenang aja, katanya gitu. Padahal ya saya merasakan di tempat kos itu keanehan gitu. Nah, terus suatu ketika saya pas pergi ke alun-alun Kaliwungu mau beli nasi goreng. Setelah kembali dari beli nasi itu, buka pintu, nggak taunya itu depan saya itu udah ada seorang wanita, rambut panjang sama itu baju putih panjang. Saya kira siapa itu, saya langsung lari. Saya kira itu mau nyuri apa, nggak taunya hilang. Pas hilangnya di tempat kamar mandi itu hilangnya. Setelah hilang terus ada aroma seperti bau minyak melati. Waktu itu Mas sendirian ya? Pas ke alun-alun? Sendirian. Nah, saya terus merinding gitu, Mas. Oh, berarti bukan pencuri. Saya kira pencuri, Mas. Masalahnya kan pintu nggak pernah dikunci itu, kos-kosan itu, Mas. Sering pakaian hilang, kadang celana, pakaian itu nggak mudah. Saya kira itu pencuri, nggak taunya kok ada merinding. Dan makanya itu saya berarti mungkin penunggu rumah ini, saya gitu. Oke. Rambut. Jadi yang dilihat wanita rambut panjang. Iya, membelakangi, Mas. Oh, membelakangi. Iya, saya semakin cepat, dia juga semakin cepat. Larinya itu seperti bukan orang lari, tapi cepat sekali, Mas. Saya kejar itu, tahu-tahu saya pergi ke sampai ke kamar mandi hilang. Gitu. Oke. Ya, terus dari itu saya masuk ke kamar. Nggak lama kemudian itu dari balik jendela ada yang ngetok-ngetok. Itu padahal udah jam 2, Mas. Jendela Mas Ari ya, kamar jendelanya? Iya, kamar yang saya tempati itu. Jam segini kok di kamar, padahal itu sebelah kamar saya itu kebun Jawane, seperti itu loh, tanah kosong, Mas. Okay. Ketok-ketok pertama nggak saya hiraukan, itu mungkin bukan orang, saya kiraan itu. Terus hilang. Terus nggak lama lagi ketok-ketok lagi. Ketok-ketok jendela itu, Mas. Terus
hilang lagi. Lah terus saya indemi Mas. Lepas ketok-ketok langsung jendela itu saya buka. Lah tapi nggak ada apa-apa lah, itu makanya saya kan siapa itu. Padahal itu tanah lapang itu. Kalau lari mungkin saya pasti bisa melihat. Masalahnya waktunya kan singkat saya melihatnya itu. Ya memang kamar saya itu termasuk kata itu orang yang asli daerah situ, stasiun itu Mas, itu memang paling angker itu. Biasanya paling 1 minggu 2 minggu pasti pindah, informasinya itu Mas. Mas di sana udah berapa lama Mas? Saya hampir 2 tahun Mas. Kejadiannya ya itu bermacam-macam Mas. Tapi tetap betah ya di sana? Tetap bertahan. Nah, karena ya itu mau dijual, akhirnya pindah saya Mas. Gara-gara dijual itu, kalau nggak dijual mungkin masih di sana mungkin Mas. Saya mau cari tempat kemana lagi, saya bilang. Terdekat teman-teman dari tempat kerja soalnya ya? Iya, kan dekat sama Texmakul, dekat, jadi kan enak. Gitu. Ini posisi masih kerja di sana Mas berarti? Udah PH kanan Mas. Oh udah keluar? Iya udah keluar. Itu hampir tiap malam Mas di sana, gangguan-gangguan itu pasti ada. Gitu. Ini kos-kosan ini nih 1 lantai atau 2 lantai Mas? 1 lantai Mas. 1 lantai ya? Iya. Dan kebenaran kalau seandainya kosong itu selalu di situ ya? Iya Mas. Sebelum Mas masuk ya dulu? Iya, itu pasti kosong kamar itu Mas. Nah, makanya saya dikasih di situ, enak kosong ya, pikir gitu Mas. Tapi nggak taunya ya karena udah biasa mungkin Mas. Jadi ya bertahan aja. Kalau masalah mistis itu kan mungkin nggak masalah, cuma terganggu aja Mas. Tapi pernah nggak sih Mas tidur sampai terganggu gitu, nggak bisa tidur? Itu nggak tidur pun diganggu Mas. Saya setiap maghrib itu kan sholat maghrib ya. Terus baca Al-Quran Mas. Okay. Pintu itu aja saya baca Al-Quran, buka nutup Mas. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa itu. Buka nutup. Padahal itu baca Al-Quran saya. Setelah maghrib itu yang sering itu gitu Mas. Itu tiap harinya Mas. Itu tiap harinya ya? Iya itu Mas. Tapi karena udah biasa, nggak apa-apa. Yang penting nggak sampai fatal ya, coba gitu aja Mas. Soalnya saya juga orang pendatang, mungkin perkenalan, pikiran saya kan gitu Mas. Itu banyak Mas, pokoknya itu sering. Kalau biasanya kalau mau datang itu biasanya kadang listrik mati dulu. Aneh itu Mas. Mati berapa detik? Mati itu lama Mas. Setelah itu datang, pergi, hidup lagi, biasanya gitu Mas. Tapi bukan mati karena pemadaman dari PLN ya, enggak ya? Bukan. Tetangga-tetangga itu listriknya masih hidup, saya kan keluar Mas. Loh, kok sini doang yang mati? Saya dalam hati itu. Tapi itu kalau yang mati itu biasanya malam, jam 12 ke atas Mas. Okay. Kalau sore enggak. Ya. Waduh, ceritanya Mas Ari ini luar biasa sekali. Iya, itu memang apa? Saya di sini di studio sampai ngerasain keanehan-keanehan juga nih. Biasanya itu, Mas kalau di sini kalau ada cerita-cerita yang benar-benar seru gitu ya, menegangkan. Iya. Beberapa makhluk astral yang ada di sini juga kadang sempat berinteraksi. Nah, biasanya kan merasakan Mas kalau itu enggak dibuat-buat. Ini baru aja saya mendengarkan ada sedikit kayak ngetuk-ngetuk di internet gitu. Oh iya. Aduh. Itu ada pernah yang sampai pagi itu pernah Mas. Ini teman saya Pak, pas malam Jumat
Kliwon mas. Itu mau kencing nggak berani mas. Itu juga di kos-kosan itu mas. Di kamar mandinya juga ini terkenal angker juga. Nah itu yang saya kejar sampai di kamar mandi itu mas. Itu asalnya dari kamar mandi berarti atau menghilangnya? Ya mungkin mas, hilangnya di situ kok mas. Hilangnya di kamar mandi berarti ya? Iya di kamar mandi. Setelah hilang ada aroma seperti apa? Minyak melati itu loh mas. Harum sekali itu mas. Kalau yang teman saya ini saya mas yang dikerjain mas. Gimana itu mas? Ya itu gara-garanya saya bilang nanti kalau ada apa-apa biar menghadapi saya sumber mas ceritanya itu mas. Dia itu mau ke kamar mandi padahal anak laki-laki masa nggak berani. Masih sore jam 11 itu kayaknya. Udah saya antar nanti kalau ada apa-apa saya yang ngatasi, saya bilang gitu mas. Setelah ngantar teman saya terus dia masuk kos-kosannya sendiri, saya masuk ke tempat saya. Gak lama kemudian itu lampu di kamar kos-kosan itu kan redup mas. 10 watt itu loh yang kuning. Nah itu saya setelah mau tidur itu tahu-tahu lampu kamar mandi lampu kamar saya itu seperti gelap mas. Redup itu mas. Enggak tahunya terus badan saya seperti kaku mas, nggak bisa digerakkan itu. Lama-lama kemudian ada kaki di atas kepala saya itu mas. Mas bisa tahu dari mana tuh? Kelihatan. Yang kakinya itu mas. Waktu mas melihat ke atas gitu atau gimana? Melihat ke atas itu, makanya saya kan melihat ke atas. Saya seperti diinjak itu loh mas. Karena mungkin setelah nantang kalau ada apa-apa biar saya yang mengatasi. Akhirnya kejadian itu mas saya. Itu saya nggak bisa gerak mas. Bisanya hanya baca dalam hati semua yang saya bisa itu saya baca semua mas. Tapi masih nggak bisa gerak mas. Bisa gerak itu setengah jam 3 itu mas saya. Akhirnya bisa gerak. Berapa lama mas berarti? Lumayan lama 30 menit ya, ada? Mulai jam 12 itu mas. Jam 12 sampai jam 3? Iya jam 3 itu baru bisa gerak saya mas. Itu waktu jam 12 sampai jam 3 itu mas posisi berarti antara tidur nggak tidur atau gimana? Ya kan belum tidur mas, mau tidur itu. Mau tiduran. Itu tahu-tahu lampu itu redup itu seperti agak gelap itu mas. Padahal kan lampu agak cerah itu mas sebenarnya. Nah kalau ada biasanya itu kalau ada yang mau datang itu biasanya redup mas, kalah itu lampu. Kalah sama itu mas. Energinya itulah goib itu mas. Dan setelah itu jam 3 itu saya bisa gerak, tangan saya ini nyaut kakinya itu mas, yang satu mas. Saya saut, akhirnya kena mas. Saya pegangi itu mas. Saya pegangi sambil baca-baca sebisanya. Akhirnya itu kan udah hampir kirok mas. Lah itu tarik-tarikan saya sama dia mas. Sama itu itu orangnya hitam besar sekali itu mas, hitam mas. Bulunya aja besar itu mas. Itu saya pegang, akhirnya pas adzan subuh itu mas, nggak kuat saya mas. Megangi kakinya itu tarik-tarikan saya mas. Akhirnya saya nggak kuat, terlepas itu mas. Nah itu pengalaman yang paling nyata itu bagi saya mas. Sampai sekarang itu saya masih ingat itu. Sekarang kos-kosan di sana masih dipakai buat kos-kosan atau udah dirubah?
kos-kosannya itu kayaknya udah dibeli orang itu Mas. Hmm. Dirubah kayaknya udah Mas. Tempat itu saya pernah ke sana main, udah dibeli sama orang itu. Udah dirubah bentuknya kayaknya. Oke, Mas Ari ini sekarang posisi di mana? Saya di Kendal di Sukop Mau di Sugop ya? Wetan Mas. Ini di rumah sendiri berarti ya? Iya. Oke. Terima kasih sekali Mas Ari, ceritanya Iya, iya. luar biasa sekali. Iya. Deg-degan Nanti saya. berarti kalau mau nelpon ini ya Mas, misalkan nanti. Boleh. Oh, iya. Karena malam Jumat ini nggak ada komentar sama sekali dari narasumber saya. Iya. Usahakan Kamis yang akan datang bisa gabung lagi, nanti bisa dikomentari sama Mas Bu ceritanya. Oh iya. Dan mungkin kalau seandainya ada. Alhamdulillah pengalaman di situ banyak sekali Mas. Oke. Iya, tiap tempat saya Mas, pindah tempat pasti ada. Tiap Baik. tempat itu ada pasti. Ya, terima kasih sekali. Iya, Mas.